Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konsep organel sel. Di sini kami akan menjelaskan konsep organel sel dari ribosom. Ribosom merupakan struktur terkecil yang berdiameter 17-20 nanometer. Ribosom berlangsung sebagai partikel bebas dalam sel prakariotik dan eukariotik. Ribosom terikat atau menempel pada retikulum endoplasma kasar. Ribosom pertama kali ditemukan oleh George Emil Barrett, ilmuwan asal Romawi pada tahun 1950. Struktur ribosom. Ribosom memiliki dua komponen utama yaitu subunit besar dan subunit kecil. Subunit besar yaitu tempat yang bisa digunakan untuk membuat ikatan baru pada proses pembuatan protein. Subunit kecil untuk mengalirkan dan menyampaikan informasi ketika proses sintesis protein. Di bagian subunit besar ribosom terdapat rantai peptida yang berfungsi untuk memperbaiki struktur sel, membentuk membran sel untuk dikatabolisme menjadi energi dan membantu pembentukan sitoskeleton. Asam amino adalah sembarang senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil dan amina. Di antara ribosom subunit besar dan subunit kecil terdapat mRNA yang merupakan molekul utama penyusun ribosom. Fungsi ribosom. Fungsi ribosom pertama sebagai tempat sintesis protein, dimulai saat ribosom menempel asam amino, membangun protein lalu kedua subunit dengan mRNA bergabung membentuk protein. Yang kedua, sebagai mesin yang mengatur dan memiliki komponen yang terlibat dalam sintesis protein. Yang ketiga, digunakan untuk mengikat asam amino yang ada di sitoplasma. Selanjutnya, ada ciri-ciri ribosom. Ciri-ciri ribosom itu ada 5. Yang pertama, berbentuk seperti butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Yang kedua, terdapat pada seluruh sel hidup, termasuk sel hewan, tumbuhan, eukariotik, dan juga prokariotik. Yang ketiga, merupakan organel terkecil yang ada di dalam sel. Yang keempat, terdiri dari 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Yang kelima, terdapat di RE kasar dan tersebar di sitoplasma serta bisa menghasilkan protein. Selanjutnya, jenis-jenis ribosom. Ribosom dibagi menjadi dua, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas yaitu sebuah struktur sel yang tersebar luas di bagian sitoplasma. Sedangkan ribosom terikat ialah salah satu struktur ribosom yang biasanya menempel di bagian RE atau retikulum endoplasma atau sering juga disebut RER. Retikulum endoplasma kasar. Susunan ribosom. Ribosom tersusun dari ARN dan protein. ARN penyusun ribosom terdiri dari ARN ribosom atau ARNR. Tetapi ketika sedang mengalami sintesis protein, ada ARN lain yang terlibat, seperti ARN duta atau ARND dan ARN transfer atau ARNT, yang melekat pada ribosom. ARND berfungsi sebagai
penyampai informasi genetik tentang protein yang harus disintesis, sedangkan ARNT berfungsi menyediakan jenis-jenis asam amino yang akan diproses menjadi protein. Berdasarkan komposisi yang pada jasad prokariotik dan eukariotik, susunan ribosom terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Pada jasad prokariot, subunit kecil mempunyai koefisien sedimentasi sebesar 30S unit Svedberg, sedangkan subunit besar adalah 50S. Tetapi, apabila digabungkan, koefisien sedimentasinya menjadi 70S. Pada jasad eukariot, subunit kecil mempunyai koefisien sedimentasi sebesar 40S, sedangkan subunit besar adalah 60S. Tetapi, sebagai kesatuan jasad eukariot memiliki koefisien sedimentasi 80S. Selanjutnya, komposisi ribosom pada prokariot dan eukariot. Prokariot subunit 30S 50S, RNA 16S, 5S, 23S, protein 21 macam 31 macam. Eukariot subunit 40S 60S, RNA 15S, 5S, 5,8S, 28S, protein 33 macam, 49 macam. Terima kasih. Demikianlah penjelasan tentang ribosom. Dan apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.